Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Budatul doakan semoga kalian semua sehat selalu mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Kita hari ini akan mempelajari materi IPA yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapkan ya buku tulis dan alat tulisnya. Oke, sebelum Budatul masuk materi, Budatul akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menganalisis jenis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai jenis interaksi makhluk hidup yang berupa predasi, kompetisi, dan simbiosis. Sekarang kita akan mempelajari mengenai jenis interaksi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian diminta untuk bisa menganalisis masing-masing contoh jenis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemarin kalian sudah menganalisis apa saja contoh predasi, kompetisi, dan simbiosis. Maka setelah kalian tahu mengenai apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian juga harus bisa apa saja contoh dan perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kalian bisa lihat di gambar, itu ada padi atau rumput yang dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Nah, hasil uraian dari jamur itu dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh dari rantai makanan. Apakah kalian sudah paham? Budatul harap sudah paham ya. Setelah kalian tahu bahwa apa itu pengertian rantai makanan, sekarang kalian juga harus tahu dulu fungsi rantai makanan, yaitu untuk menjaga jumlah makhluk hidup di dalamnya agar tetap lestari. Di sini Budatul ambil contoh rantai makanan yang ada di laut. Bisa kalian lihat di gambar bahwa yang Budatul ambil di sini adalah contoh yang pertama fitoplankton. Fitoplankton ini adalah tumbuhan kecil yang ada di dalam laut. Ini dimakan oleh zooplankton atau hewan kecil yang ada di dalam laut. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Bayangkan saja kalau semisal ikan-ikan sedang ini diambil secara besar-besaran oleh manusia, maka kalian bisa merasakan dan sudah tahu semuanya akan terjadi suatu kepunahan atau kelangkaan makhluk hidup dari ikan besar, dan akan terjadi suatu meledaknya populasi dari ikan-ikan kecil. Makanya biar ada suatu keseimbangan, rantai makanan ini harus tetap berjalan, biar tidak ada suatu kelangkaan dan tidak terjadi suatu peledakan populasi. Oke. Terus, apa sih peranan makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan? Kalian semua pasti sudah tahu semua bahwa
dalam rantai makanan ada beberapa peran. Yang pertama yaitu adalah produsen. Produsen ini biasanya diperankan oleh tumbuhan. Kenapa? Karena produsen itu bisa memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, hasil dari makanannya itu akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Di sini ada contohnya adalah tikus yang memakan padi. Nah, selanjutnya itu ada konsumen 2. Konsumen 2 itu adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Di dalam gambar ini ada ular yang memakan konsumen 1, yaitu adalah tikus. Terus peranan yang keempat adalah konsumen 3, yaitu hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Ini. Di sini contohnya adalah elang yang memakan konsumen 2, yaitu adalah ular. Apabila elang sudah mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai di sini adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat pada tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, ini contohnya ada jamur, belatung, bakteri, semut, dan cacing tanah. Hasil dari penguraian yang dilakukan oleh pengurai maka akan dimanfaatkan lagi oleh produsen untuk apa? Untuk menyuburkan tanah sehingga tumbuhannya itu menjadi subur. Setelah kalian tahu mengenai apa saja pengertian, fungsi, dan peranan dalam rantai makanan, kalian juga harus tahu dulu mengenai pengertian jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Di dalam gambar ini, walaupun sepertinya itu sangat singkat dan sangat sederhana, tetapi setelah ditelusuri ternyata ada 4 rantai makanan. Yang pertama, kita lihat saja, padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh elang. Ini adalah rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan oleh tikus dan ternyata juga dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan yang ketiga, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan diuraikan oleh pengurai. Dan ternyata ada lagi rantai makanan yang keempat, yaitu padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai atau diuraikan oleh pengurai. Nah, kalian sudah paham ya? Jadi jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Biar untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai jaring-jaring makanan, coba gambar yang ada di sini itu kalian analisis rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan pada gambar di atas. Nanti dikumpulkan ya. Setelah kalian tahu mengenai apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian juga harus tahu apa itu piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Intinya di sini adalah perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi.
Di sini kalian bisa lihat di gambar, biar suatu piramida ini bisa seimbang, maka semakin tinggi tingkatan trofinya, semakin sedikit jumlahnya. Hal ini kenapa? Karena disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Kalian bisa lihat di gambar, tingkatan yang paling rendah adalah produsen. Jadi produsen itu paling banyak jumlahnya. Semakin ke atas, maka akan semakin berkurang. Karena sudah ada suatu kehilangan energi tadi. Jadi tingkatan trofi yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Semakin ke atas lagi, semakin berkurang lagi jumlahnya. Tingkatan yang ketiga adalah konsumen tingkat 2. Semakin ke atas lagi, maka akan semakin sedikit lagi karena hilangnya energi tadi. Nah, bisa disimpulkan bahwa semakin rendah, maka jumlahnya semakin banyak juga. Sudah paham ya? Alhamdulillah, semoga kalian paham dengan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.